Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anak kelas 6 semuanya? Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa kita bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh hari ini. Ya, tetap semangat ya anak-anak kelas 6 untuk belajarnya setiap hari. Nah, untuk hari ini pada hari Selasa 17 November bertepatan dengan 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam khususnya di kelas 6, dan sudah tidak terasa kita berada pada pertemuan yang ke-14. Nah, anak-anak kelas 6A, B, C, dan D jangan lupa untuk dicatat di buku catatan SKI-nya agar dengan mencatat akan memudahkan kita untuk mengingat dan mengulang kembali materi yang sudah disampaikan. Nah, anak-anak kelas 6A, B, C, dan D, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perjuangan Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, atau perjuangan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, yang mana di sana kita sudah mempelajari tentang perjuangan beliau dalam bidang pemerintahan, kemudian ada juga dalam bidang bahasa, kemudian dalam bidang pembangunan. Nah, kemudian kita juga mempelajari tentang pemberontakan yang terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kemarin kita sudah belajar tentang pemberontakan yang terjadi dengan Talhah, kemudian Talhah bin Ubaidillah, ya, kemudian ada Zubair bin Awam dan Aisyah pada tahun ke-36 Hijriah. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut dengan judul pemberontakan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, anak-anak kelas 6A, B, C, dan D. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan ini dan para pendukungnya itu tidak pernah mengakui pengangkatan khalifah dari Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka tidak mengakui kalau Ali bin Abi Thalib itu adalah sebagai pemimpin. Nah, mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib itu bersekongkol atau bekerja sama dengan para pemberontak untuk membunuh Utsman bin Affan. Nah, ini dari perasaan mereka, ya. Jadi oleh karena itu mereka menuntut Ali bin Abi Thalib untuk menghukum dan menangkap dari para pembunuh Utsman bin Affan. Nah, kemudian hal ini jelas sangat susah untuk dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian setelah Perang Jamal selesai, yang mana Perang Jamal tersebut kan terjadi ketika Aisyah mengendarai unta, ya, dan terjadilah peperangan. Nah, kemudian pada saat Perang Jamal selesai, itu Khalifah Ali bin Abi Thalib berangkat ke Damaskus, ya, daerah Damaskus. Namun ternyata pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan ini sudah menghadang di daerah Siffin. Nah, namanya tempat Siffin. Ali bin Abi Thalib itu mengajak untuk melakukan perundingan damai, jadi supaya berdamai saja. Nah, kada usah ada perang. Jadi ingin melakukan perundingan damai kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, namun pasukan dari Muawiyah ini tidak mau, jadi kada hendak berdamai. Nah, maka terjadilah peperangan antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu dalam peperangan ini itu pasukan dari Ali bin Abi Thalib dapat mengalahkan dari
pasukan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian peperangan ini pun disebut sebagai perang Siffin. Nah ya, kenapa disebut perang Siffin? Karena terjadi di daerah Siffin. Jadi sudah tidak bisa terhindar lagi, padahal Khalifah Ali bin Abi Thalib ingin mengajak perdamaian. Cuman dari pasukan Muawiyah terus ingin melakukan peperangan kepada Ali. Tapi Khalifah Ali bin Abi Thalib dapat mengalahkan pasukan dari Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perang Siffin ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu ada pemberontakan dari kaum Khawarij. Nah, anak-anak kelas 6A, B, C, dan D. Jadi Khawarij ini artinya orang yang keluar, ya. Jadi ada golongan atau kaum yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib atau memisahkan diri, ya. Nah, mereka memisahkan diri karena mereka tidak setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib. Mereka yang keluar ini mendesak kepada Ali bin Abi Thalib untuk melanjutkan peperangan tadi kepada pasukan Muawiyah, padahal pasukan Muawiyah sudah kalah. Nah, tetapi pasukan dari Ali ingin melanjutkan peperangan, jadi hendak ibaratnya tuh hendak dihabiskan. Nah, tetapi Ali tidak mau melanjutkan karena Khalifah Ali bin Abi Thalib ini tidak ingin terjadi peperangan lagi, ya. Nah, mereka yang tidak mau ini disebut sebagai kaum Khawarij, artinya kaum yang keluar atau memisahkan diri dari golongan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada tahun 658 Masehi, nah di sini Ali bin Abi Thalib menyerang kaum Khawarij di Nahrawan, ya. Kaum Khawarij berhasil dihancurkan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi pasukan Ali bin Abi Thalib berhasil mengalahkan kaum Khawarij sehingga kalahlah dari pasukan dari kaum Khawarij ini. Nah, kemudian ada yang ketiga tadi, ya, pemberontakan dari kaum Khawarij. Yang selanjutnya yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat. Nah, di sini kekalahan kaum Khawarij dalam perang Nahrawan tersebut itu membuat mereka semakin dendam, ya. Jadi ada sifat dendam yang dimiliki oleh kaum dari Khawarij. Mereka terus-menerus membuat kekacauan bagi kaum muslimin. Nah, kemudian di pihak lain juga itu Muawiyah bin Abi Sufyan juga semakin kuat. Nah, pada tahun 658 Masehi, Amr bin As Amr bin As ini merupakan pihak dari Muawiyah. Nah, Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Amr bin As berangkat ke Mesir dan berhasil mengalahkan dari pasukan Mesir. Nah, maka membuat pasukan atau kekuasaan Muawiyah ini semakin luas dan kuat. Nah, kemudian secara diam-diam, ya, pada saat yang tadi kaum dari Muawiyah bin Abi Sufyan tadi melawan pasukan Mesir. Nah, ini secara diam-diam itu kaum Khawarij merencanakan untuk membunuh dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga Amr bin As. Jadi 3 orang ini ingin
eh, apa diincar oleh kaum Khawarij. Nah, karena merasa kalah tadi sudah, akhirnya memiliki dendam ya. Nah, tapi mereka melakukannya secara diam-diam. Nah, kaum Khawarij ini menetapkan 3 orang untuk melaksanakan tugas tersebut. Jadi diberi tugas 3 orang tersebut. Nah, mereka itu adalah yang pertama ada Abdurrahman bin Mulzam. Nah, ini bertugas untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua ada Barak bin Abdillah yang bertugas untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus. Kemudian ada Ammar bin Bakar At-Tamimi yang bertugas membunuh Ammar bin Aus di Mesir ya, karena tadi sudah menguasai Mesir. Nah, di antara ketiganya itu Abdurrahman bin Muljam berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib pun wafat pada bulan Ramadan. Nah, bertepatan pada bulan Ramadan tahun ke-40 Hijriah atau 666 Masehi ya. Jadi dalam usia 60 tahun. Nah, dalam usia 60 tahun Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat. Itulah tadi akhir dari pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dia Khalifah Ali bin Abi Thalib ini merupakan khalifah atau Khulafaur Rasyidin yang terakhir ya setelah Utsman bin Affan. Nah, beliau itu hidup sesuai tuntunan dari Nabi Muhammad SAW yang sangat sederhana dan suci ya. Beliau juga sangat cerdas, kan terkenal dengan kecerdasannya, kemudian keberaniannya, kemudian juga sangat pandai dalam melaksanakan prinsip-prinsip Baitul Mal ya, atau membangun tempat untuk bersedekah, atau berinfak, zakat dan lain-lain. Nah, beliau tidak pernah membelanjakan atau mengizinkan orang lain membelanjakan uang atau perbendaharaan negara 1 sen pun. Jadi tidak pernah duit itu atau uang tersebut diambil untuk dilakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, masa Khulafaur Rasyidin merupakan puncak dari kegemilangannya agama Islam. Jadi puncak Islamnya terpancar pada masa Khulafaur Rasyidin ini. Masa-masa Islam yang sangat besar ya. Nah, mereka memiliki jasa yang sangat besar dalam mengembangkan agama Islam. Nah, kan ada Khalifah Abu Bakar, kemudian Khalifah Umar bin Khattab, kemudian ada Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka inilah yang sangat berjasa sekali setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dalam mengembangkan agama Islam. Nah, untuk itu kita sebagai umat Islam terus mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya. Nah, tidak terasa ya anak-anak kelas 6 A, B, C, dan D, pertemuan kita alhamdulillah cukup sampai di sini dulu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan latihan. Insyaallah latihan ya, yang mana latihan ini sangat penting untuk pengambilan nilai-nilai pian dalam mata pelajaran SKI. Jadi jangan sampai tidak dikerjakan. Nah, latihannya mulai dari mana? Insya Allah kita mulai dari perjuangan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah sampai Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat. Nah, Bapak harapkan terus semangat belajarnya, jaga kesehatannya, kemudian patuhi segala apa yang diperintahkan orang tua ya. Nah, karena doa anak soleh dan solehah akan menjadi sedekah
jariah kepada orang tua kita, sendiri ya. Nah, jadi terus berdoa kepada Allah SWT agar orang tua kita mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Nah, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Kita lanjutkan Selasa depan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.